DPRD Kaltim masih terbelah dalam menyikapi soal tarif tol Balikpapan Samarinda yang dianggap kemahalan. Dengan tarif senilai 1.000 per kilometer, para wakil rakyat Kalimantan Timur itu menanggapinya dengan beragam argumentasi versinya masing-masing. Awal polemik dimulai dari keluarnya keputusan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, tarif tol Balikpapan Samarinda untuk mobil golongan 1 dari Samboja Kukar sampai Jembatan Mahkota Samarinda sepanjang 64,87 km, tarifnya Rp83.500. Anggota DPRD Kaltim menanggapi soal tarif itu dengan beragam argumen. Agus Suwandi, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim, menyebutkan soal tarif mahal atau tidak menunggu realitas di masyarakat saja. Apakah masyarakat mau lewat tol atau memilih lewat jalan arteri lama yang kondisinya juga masih bagus? Harganya, saya tidak tahu harganya berapa sekarang. Ngelihat apakah ini layak, kalau sudah nanti berjalan, apakah banyak yang lewat jalan lama, itu kan pilihan sebenarnya gitu. Jadi menurut saya ya tingkat kewajaran ini harus kita sama-sama melihat dulu. Saya tidak bisa bilang ini kemahalan, ini bilang kemurahan. Tentu ada studi yang memang meyakinkan kita semua dan meyakinkan mereka gitu. Walaupun di dalamnya ada APBD provinsi yang sudah diserahkan pengelolaannya kepada Badan Pengelola Jalan Tol gitu. Berbeda dengan Agus Suwandi, pandangan lain datang dari Safrudin, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim. Safrudin justru menolak tarif itu dan menginisiasi adanya penolakan secara resmi dari DPRD Kaltim. Menurut Safrudin, tarif tol itu mengusik rasa keadilan rakyat karena terlalu mahal dan di dalam pendanaan pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda ada uang APBD Kaltim senilai 3,3 triliun rupiah. Ketua DPRD untuk segera bersurat kepada Kementerian PUPR untuk menolak tarif tol yang luar biasa tinggi ini, karena alasannya adalah sangat menciderai rasa keadilan rakyat Kalimantan Timur. Penetapannya juga sepihak, tidak melibatkan pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislatif. Nah, DPRD sebagai representasi rakyat Kalimantan Timur ikut menjadi bagian menolak terhadap penerapan tarif tol itu. Selain juga di dalamnya itu terdapat dana yang bersumber dari APBD sebesar 3,3 triliun yang menjadi bagian untuk pembiayaan pembangunan jalan tol itu. Nah, sehingga inilah yang mestinya menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah pusat, PUPR, untuk tidak menetapkan tarif tol itu 1.200 sekian rupiah itu. Usulan Safrudin agar DPRD Kaltim membuat surat resmi menolak tarif tol itu diapresiasi oleh koleganya di legislatif, Sarkawi Zahri. Politisi Golkar itu malah menilai tidak cukup hanya dengan surat, tapi harus dengan pansus atau panitia khusus. Banyak hal yang patut disampaikan para wakil rakyat kepada pengelola jalan tol maupun pemerintah. Selain soal tarif, ada soal lainnya menyangkut ganti rugi lahan yang belum terselesaikan, termasuk soal adanya aset Kaltim dalam pembiayaan pembangunan jalan tol. Apa yang hasil yang diperoleh oleh Kalimantan Timur dengan adanya tol? Itu kan PR besar kita itu. Kita membangun tapi kita dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa masih sejauh ini. Nah, maksud saya, kalau kita bentuk pansus, jadi pansus evaluasi pembangunan dan operasional. Nah, kalau itu dibentuk, nanti rekomendasinya macam-macam tuh. Oh, terkait tarif harus segini, terkait lahan yang belum dibebaskan sekian, apa antisipasinya. Jadi kita terkait dengan pendapatan daerah kita supaya Kaltim mendapatkan PAD dari sisi mana PAD-nya, kan begitu. Bagaimana keringanan yang diperoleh oleh masyarakat ya terkait tol, otomatis supaya tol di kita ini bagaimana dicari celah supaya tidak diperlakukan seperti tol di luar. Kenapa? Karena APBD kita masuk di situ. Nah, ini semua kan harus diwujudkan dalam bentuk rekomendasi pansus. Kalau hanya aspek hukumnya Komisi 1, aspek infrastrukturnya Komisi 3, ya kan? Aspek pendapatannya Komisi 2, ya kan? Aspek keluhan masyarakatnya Komisi 4. Nah, kalau pansus kita semua lintas komisi kita bisa audiensi dengan siapa saja, bisa hearing dengan siapa saja, bisa memanggil siapa saja.
Banyak pendapat dari politisi Karangpaci, namun pastinya tarif tol sudah mulai diberlakukan sejak 14 Juni 2020 lalu. Tim Kaltim TV, Hardin laporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa.